Baiklah, selamat sore. Nama saya Putra Pranata Chandra. Saya dari kelas T Irregular B angkatan tahun 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil game yang telah saya buat selama berminggu-minggu. Judul game yang saya buat ini adalah The Land of Nerua. Game ini bertemakan semi RPG dan semi adventure, di mana cerita pada game ini yaitu singkat, jelas dan padat, di mana karakter tersesat di suatu pedesaan yang cukup sepi dan ditinggal begitu saja. Dengan begitu karakter ditugaskan untuk mengeksplorasi berbagai tempat dan berbagai lokasi yang sekiranya perlu diselidiki, di mana setiap tempat yang diselidiki akan terdapat bintang maupun kristal yang tersembunyi di mana-mana. Maka dari itu karakter lebih berfokus untuk mengumpulkan poin dengan mengumpulkan bintang dan kristal. Untuk gameplaynya bisa kita lihat seperti berikut. Oke, mungkin untuk preview game seperti inilah gameplay yang bisa saya tampilkan. Walaupun masih banyak kekurangan, baik itu tempatnya terlalu singkat, tidak terlalu banyak poin maupun kristal yang perlu dikumpulkan, maupun banyak sekali kendala, baik itu saat loncat maupun lari dan lain-lain. Mungkin ini baru tahap belajar saya untuk membuat game. Dan selain untuk game yang saya buat, di sini saya juga menambahkan fitur yang dimana pada saat karakter sudah mencapai titik endingnya, yang dimana titik endingnya berada di kanan sekali maupun di ujung map ataupun ujung peta, akan muncul layar yang bertuliskan "You have completed your journey, but you haven't found in the real" dan lain-lainnya. Ini menggambarkan bahwa game maupun level yang sudah saya buat bisa dibilang cukup berhasil, dan akan ada tombol head to menu, yang dimana tombol ini merujuk ke main menu. Jika kita klik head to menu, maka gamenya akan kembali ke main menu. Dan di main menu inilah saya menambahkan fitur yang sekiranya cukup simpel, tidak banyak, seperti tutorial. Jika kita klik tutorial, maka akan muncul scene atau adegan di mana menampilkan tutorial cara menggerakkan karakter, yang dimana terdapat tulisan yang menuliskan use WASD to move ataupun use space to jump. Jika dirasa sudah mengerti cara menggunakan atau menggerakkan karakter, akan ada tombol juga untuk back to menu. Jika dirasa sudah paham ataupun hanya ingin coba-coba tutorial yang singkat ini, kita klik back to menu. Nah, nanti akan terlihat about ini adalah tentang saya, yang dimana game ini dibuat oleh saya, dimana game ini telah saya buat berminggu-minggu, walau memang banyak kendala, tapi sebisa mungkin saya sudah membuatnya dengan baik. Oke, jika sudah, kita klik back dan kita klik start game, maka gamenya akan dimulai. Nah, jika kita sudah selesai main tapi kita tidak menyelesaikan semuanya, atau kita tidak menyelesaikan levelnya sama sekali, klik aja back to menu dan gamenya akan kembali ke main menu. Dan jika kita sudah selesai ingin bermain game, maka kita langsung klik exit, maka gamenya akan exit. Tapi karena gameplaynya ini saya mulainya ini di Unity, maka klik exit ini hanya berfungsi jika kita mainkan gamenya secara real tanpa uji coba di Unity. Oke, untuk preview dirasa sudah baik, tapi kita akan jelaskan bagaimana juga karakter ini bisa bergerak maupun loncat, dan juga gimana karakter bisa mendapatkan poin, dan poin ini bisa nambah ke bagian bawah ini, dan juga bagaimana gamenya langsung bisa ada tulisan you have complete your journey dan lain-lain. Di sini saya akan bahas yang dimana saya mulai dari karakter. Untuk karakter, karena
saya ngambilnya di free asset, maka untuk karakter seperti pada bone dan lain-lainnya ini langsung otomatis langsung disediain langsung di sananya. Dan untuk codingan mengenai gimana karakter ini bisa gerak ke atas, kiri, kanan, bawah maupun lainnya, ini sebenarnya saya coding ulang untuk karakternya. Untuk karakter bisa dilihat seperti ini codingannya. Terlihat untuk skeletal di sini pada public class skeletal, yaitu untuk sebuah script yang fungsinya untuk menggerakkan sebuah karakter. Dimana pada fungsi ini terdapat flat move, jumper, dan jump power. Dimana move power ini gunanya untuk menghitung ataupun menentukan seberapa cepatnya karakter ini bergerak. Dan juga untuk jump power ini terhitung untuk seberapa kuatnya, seberapa jauhnya, maupun seberapa gravitasinya pada suatu karakter saat loncat. Dan dimana untuk private rigid body ini adalah pegangan untuk sebuah karakter, yang dimana pada karakter tersebut menggunakan rigid body dan private animator, yang dimana untuk animatornya sendiri bersource atau bersumber dari free asset pada karakter yang sudah dijadikan suatu animasi, dan sisanya adalah sebuah variabel yang gunanya untuk mendukung pergerakan pada suatu karakter. Dan pada start, dimana pada start ini fungsinya untuk menggerakkan atau memulai frame pertama pada karakter agar karakter ini bisa menampilkan pergerakan saat tidak digerakkan, maupun saat karakter ini menampilkan seakan-akan karakter ini sedang berdiri dan bersedia untuk berlari maupun loncat. Kemudian untuk private update di sini adalah jika karakternya hidup, maka karakter bisa meloncat maupun lari ke sana ke sini. Pada void run di sini terlihat bahwasanya untuk karakter yang pada saat karakter ini hidup, fungsi void run ini akan berfungsi saat karakter ini mampu bergerak ke kiri ke kanan jika karakter ini tidak mati maupun tidak AFK, ataupun karakternya ini tetap dalam posisi alive atau hidup. Sedangkan untuk void jump, yaitu posisi di mana ataupun fungsinya di mana karakter ini bisa loncat bisa ke kiri maupun ke kanan. Namun pada void jump ini membutuhkan jump power agar terjadi reaksi gravitasi pada suatu karakter. Dengan begitu, karakter saat dijalankan akan bisa bergerak ke kiri, ke kanan, maupun loncat. Ataupun karakter bisa loncat di suatu arah tertentu. Misalkan kita loncat ke kanan, maka karakter akan loncat ke kanan. Ataupun kita loncat ke kiri, karakter bisa loncat ke kiri. Ataupun karakter hanya loncat di satu posisi saja atau di satu X saja, maka akan terlihat karakternya akan loncat di titik situ saja. Kemudian bagaimana nih karakter ini bisa diikuti kamera, walaupun kamera ini posisinya di sini, tapi kameranya itu bisa mengikuti karakter. Sebenarnya ini dibuat dengan menggunakan script. Untuk scriptnya yaitu di sini saya menggunakan camera follow.cs, dan pada camera follow ini public class seperti biasa, di mana pada public class ini saya menggunakan transfer target, yang mana target yang dimaksud adalah tujuan ataupun target pada karakter maupun lainnya, agar kamera itu akan mengikuti target yang dimaksud. Set position dimaksud adalah posisi di mana kamera ini akan bergerak, baik itu di segi X maupun Y. Pada speed range ini adalah seberapa cepatnya kamera ini mengikuti karakter, seakan-akan membuat efek smooth. X-min yang dimaksud adalah starting dari kamera, di mana starting pada X ini lebih ngarah ke kamera ini mulainya, ataupun memungkinkan kamera ini bisa menampilkan hanya di axis X maupun garis horizontal yang telah dibatasi oleh X-axis. Dan sedangkan untuk run, yaitu tadi untuk menggerakkan karakter ini
agar karakter saat run akan terlihat efeknya. Namun ini tidak terlalu fokus pada vector run karena ini hanya coba pegangan dari camera photo. Langsung aja kita mulai. Dan untuk private void fix update ini dimaksud adalah update pada kamera saat karakter ini bergerak kemana saja, sehingga akan saling update karakternya ini larinya ke sana, larinya ke sini, kamera tetap untuk mengikuti karakter tersebut. Dan di sini saya menambahkan kelas atau metode follow character. Pada follow character di sini adalah target pose pada karakter ini gunanya untuk mengikuti karakter dimanapun dan kemanapun karakter ini akan pergi. Misalkan karakter akan bergerak ke atas, maka kamera akan mengikuti karakternya ke atas. Sedangkan karakternya ke bawah, maka kameranya ikut mengarah ke bawah. Dan jika kita coba lagi, maka karakternya akan diikuti oleh kamera, baik kita ke kiri, baik itu ke kanan, maupun kita loncat, maupun kita kemanapun dan dimanapun, kamera akan tetap mengikuti karakter tersebut. Asalkan jika kita lihat di sini titik kamera yang terpacu pada karakter ini mengarah X sama dengan 0, yang dimana kamera ini fokusnya ke tengah pada segi horizontal, sedangkan untuk vertikal lebih mengarah ke tinggi timbang bawah. Kemudian bagaimana karakter ini bisa mendapatkan poin ataupun clues, yang dimana saat karakter mendekati bintangnya akan hilang, tapi poinnya akan bertambah. Kita lihat dulu di karakter, kita coba skeletal. Akan terlihat di sini sebuah script, yang dimana script ini terdiri dari tier dan stars. Kedua script ini sama saja, perbedaannya hanya di bentukannya. Pada tier ini lebih mengarah ke kristal ataupun kita lebih sebutnya batu, sedangkan untuk star ini lebih mengarah ke bintang ataupun clues. Terus gimana codingannya? Kita lihat saja. Untuk tier dan star, keduanya sama saja, hanya beda pada penamaan. Pada public class ini saya memakai tier ini lebih mengarah ke kristal, dan dimana pada integer tier point ini maksud adalah saat karakter mengumpulkan kristal ataupun batu, maka poin yang didapat akan bertambah 1. Dimana pada trigger enter 2D atau collider 2D, di sini saya pakai collider 2D karena pada dasarnya game saya ini bentukannya gamenya 2D. Dan dimana kita lihat di sini, jika game objek yang didapatkan itu berasal dari suatu game objek yang bertag skeletal, maka kristal ini akan mengkalkulasikan ke karakter bahwasanya kristal ini telah didapatkan oleh karakter dan bertambah poin 1. Dan sedangkan untuk star sama saja, hanya beda pada penamaan, yaitu star maupun star point. Sama-sama bertambah 1, hanya beda saja di bentukannya, yaitu bentukannya bintang, sedangkan tier bentukannya di kristal. Terus bagaimana nih sistem mekanisme agar bintang maupun tier ini bisa mendapatkan reaksi bahwasanya karakter ini mendekati bintang ini ataupun kristal, dan ternyata ada efeknya, yaitu menghilang gitu saja. Oke, di sini saya menggunakan tier get, star get, atau kita sebutnya adalah mendapatkan bintang dan mendapatkan tier. Kita coba lagi. Untuk keduanya ini sama saja. Oke, pada tier get atau mendapatkan tier ini lebih ngarah ke skeletal. Peran skeletal hanya saat script ataupun codingan pada tier get ini bereaksi ke objek yang memiliki tag tier atau kristal ataupun batu. Dan saat karakter ini mendekati tier ataupun kristal, maka secara otomatis
game objek yang memiliki tag tier secara otomatis akan destroy ataupun hilang. Yang dimana saat hilang, poin akan bertambah pada karakter. Begitupun dengan star, hanya beda pada di penamaan. Dan jika kita coba lagi, kita coba mendapatkan poin pada clues, yaitu ada bintang di depan kita, coba kita deketin, maka secara otomatis clues yang tadinya 0 sekarang bertambah jadi 1. Atau kristal, kita coba, maka kristal akan bertambah 1. Yang tadinya 0 ini bertambah jadi 1. Atau kita coba lagi ngambil bintang yang ada di sebelah kanan ini, kita ambil, maka clues yang didapatkan 2. Atau kita sebut saja kita mendapatkan 2 poin pada bintang, sedangkan pada kristal kita mendapatkan 1 poin. Dan yang terakhir adalah bagaimana game ini bisa menghasilkan reaksi saat karakter ini bergerak sampai ke titik tujuan yang ada di sini. Secara otomatis gamenya langsung akan muncul UI ataupun tampilan baru. Sebelumnya kita lihat dulu pada bagian yang bernama N. Di sini saya menamakan N karena tata letaknya ini cukup ribet, dan untuk penamaan juga saya agak kesusahan dan masih juga belajar, maka saya lebih mudah menambahinya N atau terakhir. Dan jangan lupa untuk N sendiri kita menggunakan box collider 2D. Kenapa box collider 2D? Karena ini tujuannya untuk memberikan reaksi ataupun trigger yang akan dihasilkan atau disebabkan oleh karakter tersebut. Maksudnya ialah karakter akan mendekati sebuah game objek yang memiliki box collider dengan trigger yang hidup. Maka jika karakter mendekati game objek tersebut, maka triggernya akan memproses pada apa yang akan dikerjakan. Maka di sini akan terlihat box collider 2D-nya dicentang pada is triggernya. Dan tidak lupa pada N ini akan terlihat end screen ataupun script yang sudah saya buat ini. Terus gimana ini bentukannya? Oke, akan saya tampilkan. Di sini saya menggunakan end screen dan end trigger. Yang dimana pada kedua ini lebih mengarah ke game manager. Pada game manager ini perannya adalah untuk memproseskan kinerja game ini baik saat mendapatkan poin maupun lainnya. Tapi untuk game manager sini tidak terlalu berpacu banget, sehingga pada game manager tidak perlu dipakai, hanya kita menggunakan end screen. Karena untuk end trigger sendiri tadinya sudah saya coba, namun terdapat bug yang dimana saya harus mengubah lagi script yang sudah saya buat, dan yang berhasil hanyalah ini, end screen. Jika kita lihat codingan ini akan terlihat public game object, yang dimana game object yang dimaksud adalah sebuah game object yang nantinya akan berfungsi untuk men-trigger tampilan UI ataupun tampilan panel yang akan muncul sebagaimana panel ini menunjukkan gamenya selesai. Dan jika kita lihat di sini ada private void on trigger enter 2D, jadi mana seperti yang saya bilang sebelumnya, ini gunanya agar game objek yang memiliki collider 2D ini akan memiliki proses trigger yang akan disebabkan oleh karakter, sehingga karakter ini saat mendekati game objek yang memiliki trigger ini, maka game objeknya akan mereaksi apa yang kita tidak tahu. Jadi jika kita lihat di sini adalah if call.gameObject.tag sama dengan skeletal, atau dimana jika game objek yang bereaksi ini disebabkan oleh salah satu game objek yang memiliki tag bernama skeletal ataupun player, maka screen yang akan muncul akan tampil. Jika kita lihat kembali pada end, itu end screen. Kita lihat kembali, end screen dimaksud adalah ini. Nah, untuk end screen sendiri kalau kita coba tampilin kembali, bentukannya seperti ini. Memang awalnya saya coba untuk mengubah ukurannya sesuai dengan kamera pada main ini,
ternyata pas saya coba build dan run atau saya coba export menjadi game aslinya, akan terjadi bug. Bug yang dimaksud adalah tampilannya malah mengecil. Jadi saya putuskan untuk membesarkan ukuran pada panelnya dan saya coba rangkai-rangkai ulang, dan ini hasilnya. Jika kita coba lagi, dan jika kita coba untuk end screen-nya, maka pada saat karakter sudah sampai ke titik pusat atau titik tujuan, maka akan muncul tampilan panel seperti ini, yang dimana menandakan game ini selesai. Pada end screen juga di sini tidak ada apa-apanya, hanya saja memunculkan end screen sendiri. Saya lebih menggunakan simple saja. Jadi pada saat end screen ini saya buat dalam bentuk script, maka untuk end screen yang ada pada game object ini sebenarnya untuk end screen juga termasuk game object, tapi ini lebih ngarah ke UI. Jadi singkatnya seperti itu. Terus bagaimana ini untuk bentukan ada back to menu? Kita nggak tahu back to menu ini seperti apa tombolnya. Jadi kita coba aja prosesnya seperti apa. Maka gamenya akan kembali ke main menu. Kita coba start game, maka gamenya akan mulai dari awal. Kita coba klik lagi, maka balik ke main menu. Nah, ini gimana bentukannya atau gimana cara bekerja? Sebenarnya kita pakai back main menu script atau menggunakan codingannya. Dan untuk button sendiri masih perlu menggunakan coding. Maka gimana sih cara bentukannya? Oke, di sini saya memiliki dua script untuk main menunya, yaitu back to main menu dan main menu. Nah, kita coba, saya coba tampilin, maka seperti ini munculnya. Jadi untuk back to main menu, ya seperti yang saya bilang untuk tombolnya, di sini memiliki perbedaan pada public void, yaitu back mm dan back to main menu. Kalau kita analisa ulang, di sini untuk back mm ini lebih ngarah ke scene ataupun adegan yang ya dimana dalam urutannya itu seperti ini. Bagaimana kita bisa menentukan urutan pada karakter ataupun scene ataupun adegan? Nah, sebenarnya mudah, kita lihat di build. Nah, seperti ini kita lihat urutannya. Urutan pada 0 sampai 2 yaitu dari menu, game, dan preview test. Dan pada preview test ini jadi yang saya tangkap adalah untuk back mm, karena saya menggunakan -2 bukan +1 ataupun +2, maka indeks yang ini akan mengarah ke indeks ke 0. Indeks ke 0 itu yaitu main menu. Dan back mm ini hanya lebih dipakai untuk preview test atau adegan preview test. Sedangkan untuk game, saya menggunakan back to main menu. Dimana dalam algoritma ini program atau codingan akan memproses scene atau loading screen-nya ini, di mana scene yang akan aktif bakal terproses ke build index yang bernilai 0. Yang dimana saya menggunakan -1 karena pada game indeksnya 1. Nah, kita mau balik ke menu, jadi 1 saya kurangi 1 maka 0, maka build indeksnya itu berada di 0, yang akan muncul itu ke main menu. Dan juga untuk main menu juga, di sini saya juga menggunakan cara yang sama. Namun di sini bedanya adalah yang tadi saya menggunakan plus. Bedanya adalah di plus. Kok bisa plus? Nah, sekarang kita lihat kembali pada build setting. Untuk main menu ini hanya saya prioritas untuk di adegan main menunya saja. Dan untuk play game dimaksudkan agar game ini bakal dimulai dalam bentukannya seperti ini. Untuk scene management ini sangat diperlukan jika ingin membuat script yang gunanya untuk mengubah tampilan ataupun mengubah adegan, yang dimana pada adegan 1 akan mengubah ke adegan kedua. Jadi kita pakai scene manager .load scene get active scene .build index. Nah, +1 ini karena pada menu ini berada di indeks 0. Agar dia muncul gamenya, kita lihat dulu indeks di game ini berada di indeks berapa. Ternyata game ini berada di indeks 1, maka kita coba +1, maka
gamenya akan merespon ke indeks yang bernilai 1. Terus untuk preview game sama seperti tadi, plus 2, karena pada preview test juga berada di indeks 2, maka dari 0 kita tambah 2 aja, maka load scene yang akan ditampilkan mengarah ke indeks yang berada di nomor 2. Dan satu lagi ada public void quit game. Pada public void quit game ini gunanya untuk mengeluarkan atau memberhentikan game, dan gamenya akan berhenti secara keseluruhan dan Anda kembali ke desktop ataupun ke software lain ataupun ke tampilan lain. Pada public quit game ini simpel saja, kita lebih prioritaskan saja application.quit. Ini yang lebih utama kalau ingin membuat fungsi agar game ini bisa berhenti secara tiba-tiba. Atau kita bisa menggunakan debug.log, yang dimana debug.log ini lebih mengarah ke keterangan pada log suatu game itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat di bawah sini akan muncul quitting, di mana gamenya ini sudah ingin keluar ataupun gamenya telah keluar. Mungkin untuk secara overall, baik itu dari game maupun lainnya, saya rasa sudah cukup. Dan mohon maaf jika game saya ini terlalu susah dimainkan ataupun bingung, dan juga sangat singkat, jelas, dan padat, karena ya saya masih pemula juga dalam mempelajari pembuatan game, ya baik di Unity maupun lainnya. Dan juga saya masih coba belajar, mau coba sedikit-sedikit, walau juga saya masih coba referensi asetnya. Maksudnya adalah saya masih mencoba mengambil aset ataupun item-item seperti rumah, dinding, pohon, dan lain-lainnya, ini ngambil di internet, karena memang saya tidak mampu untuk membuat lebih banyak aset dengan cara diri sendiri. Tapi saya sudah usaha lebih baik untuk membuat game yang sebisa mungkin. Dan sekali lagi mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dalam bercakap maupun kekeliruan, karena di sini saya langsung presentasinya ini langsung mendadak, dan berharap untuk kedepannya akan ada perubahan yang bisa saya coba dan akan saya terapkan, baik itu dalam upgrade game, yang dimana game ini akan saya tambahkan enemies ataupun resolution ataupun item-item lainnya, maupun storyline-nya saya perluas lagi. Penting saya akan coba semampu mungkin untuk mengembangkan kembali game yang telah saya buat ini. Sekian dari saya, dan selamat sore.